Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal akhawat al-fadilat, kaifa halukun? La'allakunna fi sihhah wal afiyah wa fi 'aunillahi ta'ala daiman. Akhwati fillah, insyaallah fi hadzal yaum sanastamir dirasatanna fi maddatil fiqh. Al-fiqhul muyassar. Walhamdulillah, wasalna ila bab adab qada'il hajah. Bab adab qada'il hajah. Iftahna safha 31. As-safha 31. Adab qada'il hajah. Akhwati fillah, fi hadzal kitab, fi kitab Fiqhul Muyassar, Fiqhul Muyassar ada 20 adab qada'il hajah. Lakin faqat sitah alladhi akhadtuhu. Ustazah hanya mengambil 6. Kenapa? Karena yang 14-nya itu adab-adab qada'il hajah dan pada zaman dahulu. Jadi sebelum orang-orang punya hammam untuk qada'il hajah ya. Kalau sekarang kan udah ada hammam. Contohnya adab qada'il hajah yang untuk orang dahulu adalah an yabta'id 'anin nas wa yastatir 'anhum. Jadi menjauh dari manusia supaya enggak kelihatan. Nah, itu kan enggak ada. Sekarang kita alhamdulillah kita punya hammam khusus untuk qada'il hajah ya. Jadi Ustazah ambil 6 yang berhubungan dengan keadaan kita sekarang. Nanti ketika ditanyakan di ujian, Ustazah hanya menanyakan yang 6 ini yang sudah dipelajari. Tidak akan menanyakan, insyaallah tidak akan menanyakan yang lainnya. Oke. Kita masuk yang pertama. An la yustashab ma fihi ismullah ta'ala illa in khafa alaihi dhiya. Jadi, tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah. Tidak membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah ke dalam hammam, ke dalam ketika hendak qada'il hajah ya. Seperti memakai cincin yang di situ ada nama Allah dan semacamnya. Hal ini terlarang. Illa in khafa alaihi dhiya. Kecuali kalau kita takut barang tersebut hilang karena diletakkan di luar. Ya, kalau kita takut barang itu hilang, misalnya barang berharga, ada cincin nih, bertuliskan Allah. Kita takut barang itu hilang, kita boleh memasukkannya. Tapi kalau enggak boleh. Boleh masuk ke dalam kamar mandi dengan barang tersebut dengan alasan kondisi darurat, ya, karena takut hilang. Dalilnya wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Artinya barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Oke, na'tilah ats-tsani an yaqula 'inda dukhuli fil bunyan bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika hendak masuk ke hammam, kita membaca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu biasa ya. Jadi ini dipraktekkan. Kalau yang belum, silahkan dipraktekkan. Ketika hendak masuk ke hammam, baca bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ad-dalil, apa dalilnya? Sitru ma bainal jinni wa aurat bani Adam idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah. Penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, kemudian dia membaca bismillah. Itu penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia. Ya. Begitu juga dengan ketika kita hendak melepaskan pakaian, misalnya mau ganti pakaian, itu baca bismillah supaya ada penghalang antara aurat kita dengan pandangan jin. Nanti ila raqm tsalits
yuhram ta'ammud istiqbalil qiblah atau istidbariha asna qada'il hajah. Diharamkan menghadap kiblat, dengan sengaja menghadap ke kiblat atau membelakanginya ketika hendak buang hajah. Ketika hendak buang hajah itu haram kita menghadap ke kiblat dan atau membelakanginya. Oke. Kemudian di sini ada kesalahan. Nah, berarti yang akan kita bahas di sini ada 7, ya. Ini salah penomoran. Ustazah baru lihat. Harusnya yang setelahnya itu nomor 4, ya. Alla yatakallam wa huwa yaqdi hajatahu wa la yuraddu salaman wa la yujibu bilisanihi muadzinan. Artinya dilarang la yatakallam wa huwa yaqdi hajatahu. Dilarang berbicara ketika sedang membuang hajat. Wala yuradu salaman wala yujibu bilisanihi muadzinan. Dan juga ketika membuang hajat enggak boleh jawab salam. Nih, walaupun salam itu sebenarnya wajib, tapi kondisi kita lagi buang hajat itu dilarang. Wala yujibu bilisanihi muadzinan, dan tidak juga menjawab adzan. Ya, dalil marra rajulun 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabulu fasallama alaihi falam yuraddu alaihi. Ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang biaka. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, namun Rasulullah tidak menjawabnya, tidak membalasnya. Ya. Yang keempat, berarti ini yang kelima, ya. An la yamassal farja bil yamini. Tidak wala yustanja biha, tidak menyentuh kelamin, tidak menyentuh kelamin dengan tangan kanan, wala yustanja bi, dan juga tidak cebok dengan menggunakan tangan kanan, ya. Jadi tangan kanan itu untuk sesuatu yang suci, untuk sesuatu yang bersih. Sedangkan kita lagi di tempat yang kotor, di ketika qada'il hajah, ya, membuang hajat itu enggak boleh menyentuh kelamin dengan tangan kanan. Ad-dalil idza bala ahadukum fala yamassu dzakarahu biyaminih wala yastanji biyaminih. Apabila salah seorang di antara kalian biaka, bala, ya, baul, fala yamassu dzakarahu biyaminih, maka janganlah menyentuh kemaluan dengan tangan kanan kalian, dan juga jangan cebok menggunakan tangan kanan, ya, di tangan kiri. Yang selanjutnya berarti yang keenam, ya. Afwan banget ini salah nomor-nomornya. Idza istajmara bil hijarah fala budda an yastajmar bi thalatha fa aktsar walakinnal istinja bil ma'i afdal. Apabila kita enggak ada air nih, kita menggunakan batu, boleh bersuci dengan menggunakan batu, cebok dengan menggunakan batu, dengan syarat batu itu suci, ya. Boleh fala budda an yastajmar bi thalatha fa aktsar. Caranya ambil 3 batu, ya. Walakin al-istinja bil ma'i afdal. Tapi tetap itu cebok dengan air itu afdal, ya. Atau kalau enggak ada air nih, terus kita kesulitan mengambil batu, boleh menggunakan sesuatu yang suci. Syaratnya adalah suci, bisa menghilangkan najis dan tidak berharga. Contohnya tisu, ya. Boleh kita menggunakan tisu, ya, suci, terus bisa menghilangkan najis dan juga bukan barang berharga. Contoh barang berharga apa? Misalnya uang, kita nggak boleh bersuci dengan menggunakan uang. Kemudian yang terakhir, yang 7, an yaqula idza kharaja ghufranaka, li hadits Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. An yaqula idza kharaja, apabila kita keluar dengan setelah qada'il hajah, kita membaca apa? Naam, ghufranaka li hadits Aisyah. Dalilnya adalah hadis Aisyah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari jamban atau setelah qada'il hajah, beliau membaca ghufranaka. Nah, hanya 7 yang kita pelajari di sini, ya. Ini harus dipraktekkan
dengan benar. Ada satu lagi yang kurang, ketika hendak masuk ke hammam, kita menggunakan kaki kiri, dan ketika keluar kita menggunakan kaki kanan, ya. Itu yang nggak disebutkan di kitab ini. Oke, hadza ma astati' an aqula ilaikum. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan atau langsung ditanyakan, ya. Apabila ada yang kurang paham ditanyakan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.